Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah al-mukarram, Al-Ustaz Al-Hajj Eko Haryadi, guru khusus guru kita mukarram Al-Ustaz Syarif. Kita doakan guru kita semoga Allah panjangkan umurnya, mensehatkan badannya, dan segenap pengurus DKM semoga senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita semua yang hadir di majlis ini semoga kita semua mendapat ridho Allah, mendapat rahmat Allah, mengampuni segala dosa-dosa kita, Allah ganti kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan. Kita minta kepada Allah panjang umur, sehat walafiat, bertambah usia, bertambah semangat dalam ibadah, bertambah kuat dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah nikmat dalam berzikir, dalam berselawat, dalam membaca Al-Quran, sehingga kita semua semakin dekat dengan Allah, semakin bagus hubungan dengan sesama manusia. Dan kita minta kepada Allah semoga dengan berkah jamaah subuh, dengan berkah majelis ilmu, dengan berkah rumah Allah, segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah. Segala keinginan, segala harapan, segala cita-cita yang belum terkabul semoga dipercepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit di antara kita semoga diangkat segala penyakitnya, segala kesusahan kita, kesulitan kita diganti dengan kemudahan. Yang memiliki kesumpakan, kesedihan, semoga kesedihan, kesumpakannya diganti dengan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, memberikan kita kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Kita minta kepada Allah rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah, dimudahkan haji, umrah, ziarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putra-putri kita jadikan putra-putri yang soleh wa solehah, jadi ahli Quran, jadi ahli sujud, jadi anak-anak yang takut kepada Allah, cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'zim dan mahabbah kepada kedua orang tua. Kita minta kepada Allah semoga keluarga kita yang masih malas sholat semoga dijadikan ahli sholat, yang masih terjebak dalam kemaksiatan semoga diberikan taufik hidayah kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga duduknya kita pada subuh ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga ya Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai taklim kita, lebih dahulu kita baca Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah lillahi al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bin Ahmad bin Asad Fatak bin Muhammad bin Ahmad bin Asad Fatak bin Salih bin Muslim Hamid bin Bakar Resik wa Yahsib Asyarif bin Khalil Al-Bankalani wa Kaji As'ad Samsul Arifin Kaji Ihsan Jampes wa Sayyid Al-Bantan wa Imam Nawawi Jamil Awliya wal Aqtar wal Amjad wal Autad وسائر مجلس جميع آبائنا وأمهاتنا جداتنا وصل المسجد هذا المسجد إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Syarif, bahwasannya saat ini kita berada di bulan yang mulia, berada di bulan yang agung, ya, yaitu bulan-bulan haram, bulan-bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada bulan ini jamaah haji yang ditakdirkan oleh Allah berangkat haji semua sudah bergerak semua, ya, untuk melaksanakan persiapan haji umrah dan ziarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hajju ashhurun ma'lumat,
Haji itu ada bulan-bulan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Ya, semoga kita semua juga ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa haji, umrah, ziarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah yang dibantu dengan putra beliau Nabi Allah Ismail, Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk memanggil manusia. Wa adzin fin nasi bil haji. Wa adzin, adzanlah engkau wahai Ibrahim, ai a'lim, kabarkan, beritakan, ajak seluruh manusia untuk pergi haji. Ketika mendapat perintah seperti itu, Nabi Allah Ibrahim kebingungan, ya, karena diperintahkan untuk adzin fin nasi bil haji, untuk adzan, untuk mengumumkan kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi. Beliau berkata, wa ma yablughu sauti, ya Allah, suara saya gak bakal sampai. Kalau zaman sekarang untuk menyebarkan berita gak kesulitan, ya, jauhnya jarak, beda daerah, bahkan beda negara, itu bukan suatu halangan. Ya, sekarang sudah ada handphone, ya, bisa ditelepon, bisa kirim WhatsApp, mudah zaman sekarang ini. Ya, zaman serba terbuka. Zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam belum ada alat-alat canggih seperti saat ini. Ya, Nabi Allah Ibrahim berkata, wa ma yablughu sauti, ya Allah, suara saya nggak nyampe. Apa jawaban Nabi? Apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah berfirman, antal adan wa alainal balagh. Tugas engkau cuma azan, tugas engkau hanya manggil, tugas engkau hanya menyebarkan berita, wa alainal balagh, nanti kami yang akan menyampaikannya. Kemudian Nabi Allah Ibrahim naik ke Jabal Qubais, ya, berseru, ya, memanggil seluruh manusia yang ada pada saat itu, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kalian semua untuk pergi haji. Akhirnya itu Allah sampaikan suara Nabi Allah Ibrahim kepada seluruh manusia yang hidup pada saat itu, bahkan manusia yang masih ada di perut ibunya, bahkan yang masih ada di sulbi ayahnya, ya, yang masih berada di alam, di luar alam dunia, itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, ya, orang yang pergi haji sesuai kadar jawab panggilan Nabi Allah Ibrahim. Yang menjawab panggilan Nabi Allah Ibrahim 10 kali, labbaik Allahumma labbaik, insya Allah ditakdir haji, umrah, ziarah Nabi 10 kali. Yang menjawabnya labbaik Allahumma labbaik 5 kali, insya Allah haji, umrah, ziarah Nabi 5 kali. Yang menjawabnya 2 kali, insya Allah haji 2 kali. Yang jawab sekali, hajinya 1 kali. Adapun yang gagak nyaut, dipanggil-panggil kagak nyaut, dipanggil-panggil pura-pura budak, kan ada aja tuh yang begitu. Ya, panggilan ada, pura-pura budak nih, kagak dengar, nggak bisa membedakan mana panggilan Allah, mana panggilan manusia. Udah nggak bisa membedakan mana panggilan kewajiban ibadah, mana panggilan hanya untuk main-main. Nah, yang nggak jawab maka tidak ditakdir untuk pergi haji. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang menjawab. Amin Allahumma amin. Ya, jadi kerjakan saja rukun Islam secara baik, ya, iman perkuat, iqamus shalah, jaga sholat 5 waktu, tambah dengan sunnah-sunnahnya, kerjakan puasa di bulan Ramadan, tunaikan zakat, tinggal rukun yang terakhir, rukun yang kelima, insya Allah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yaitu karijalan, ya Ibrahim panggil manusia untuk pergi haji, yaitu karijalan, dan itu manusia akan datang berbondong-bondong berjalan. Wa ala kulli damirin yatina
min kulli fajjin amik. Ya. Bahkan wa ala kulli dabirin, mereka akan datang menunggang onta-onta yang kurus. Ala kulli dabirin. Domir itu apa? Onta-onta yang kurus. Ya. Ini kalau orang yang tekstualis, ya. Ini kalau yang tekstualis berarti ya pakai onta gemuk nggak boleh berarti. Ya, karena apa? Di sini disebutnya wa ala kulli domirin. Ya, mereka pergi haji itu menggunakan onta-onta yang kurus. Ya, berarti berangkat haji harus pakai onta. Nggak boleh pakai pesawat, nggak boleh pakai perahu, kapal, ya, nggak boleh pakai mobil, harus pakai onta. Itu pun yang kurus, yang gemuk nggak boleh. Ini kalau tekstualis. Ya. Dijelaskan dalam tafsir Qurtubi, dijelaskan dalam tafsir Tabari dan tafsir-tafsir yang lainnya. Mengapa kok ini menggunakan onta-onta yang kurus? Ya. Sebetulnya mereka, ya, ontanya gemuk. Yang datang dari Cina ontanya gemuk. Ya, yang berangkat dari Yaman ontanya gemuk, yang berangkat dari Mesir ontanya gemuk. Tapi perjalanan haji perjalanan jauh, perjalanan yang berat, ontanya saking beratnya, saking jauhnya, nyampe Makkah udah pada kurus. Gitu. Ya, bukan berarti pergi haji harus dengan onta yang kurus, tapi saking beratnya perjalanan haji itu sampai-sampai onta-onta yang tadinya gemuk sampai ke kota Mekah sudah dalam keadaan kurus. Ya. Maka itu pergi haji ini suatu ibadah yang berat. Makanya proses kesehatannya nggak ringan. Ya, benar-benar diperiksa kesehatan. Bukan untuk mempersulit jamaah, bukan untuk bikin susah. Tapi memang apa? Memang ini ibadah yang berat. Ya, semoga kita semua dimudahkan haji umrah ziarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kira-kira kita semua kepengen apa tidak? Pasti kepengen. Ya, tiap hari kita sholat menghadap kemana? Ke Ka'bah. Tiap hari kita sholat menghadap Ka'bah. Tiap hari kita mengucapkan salam kepada Nabi. Setiap sholat, setiap tahiyat kita mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Orang ahli sholat pasti rindu ke Ka'bah. Orang ahli sholat pasti rindu ingin ziarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu gak heran, itu orang kalau udah ngelihat Ka'bah itu pasti pecah, pasti nangis. Tidak mungkin tidak. Ya, yang usia 40 tahun, usia 50 tahun, usia 60 tahun, ya, dipotong dengan masa balik, ya, dipotong dengan masa balik. Puluhan tahun dia ibadah menghadap ke Ka'bah. Ya, tiba-tiba setelah puluhan tahun dia menanti, dia menunggu, dia dapat melihat Ka'bah. Maka wajar apabila semua hampir yang melihat Ka'bah pasti akan meneteskan air mata. Ya Allah, ternyata selama ini saya yang sholat menghadap Ka'bah, takdirkan bisa memandang Ka'bah. Ka'bah yang dulu juga dipandang oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika sampai ke makam Nabi besar Muhammad pasti menangis. Gimana tidak menangis? Setiap sholat kita mengucapkan salam assalamu alaika, bukan alaihi. Ya, kalau alaihi semoga salam kepada Nabi yang ada di Madinah. Ya, itu kalau alaihi. Kalau alaika assalamu alaika, semoga keselamatan untukmu wahai Nabi. Seakan-akan Nabi ada di hadapan kita. Ini kita, ya. Di sini ketika sholat kita hanya bisa menghadirkan hati kita, membayangkan kalau kita mengucapkan salam kepada Nabi benar-benar di depan pusara Nabi. Maka itu kata ulama, yang bisa membayangkan makam Nabi, bayangkan seakan-akan kita mengucapkan salam betul-betul di depan makam Nabi. Ya, gak bisa terbayang itu makam Nabi. Bayangkan kubah khadra, kubah hijau Nabi. Ya, makanya
ketika seseorang sampai di kota Madinah, ya, yang sangat penting untuk dilakukan bukan ziarah sini, bukan ziarah situ, bukan berkunjung ke sini, bukan berkunjung ke situ, tapi satu-satunya yang harus dia kunjungi ketika sampai di Madinah ialah ziarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Madinah tidak akan mulia, Madinah tidak akan hebat, Madinah tidak akan dikunjungi kalau di dalamnya tidak ada makamnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Mekah, sebuah ritual haji di Mekah. Semua ritual haji ada di Mekah. Ya, tawaf di Mekah, sa'i di Mekah, wukuf di Arafah itu di Mekah. Ya, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, lempar jumroh, semua di Mekah. Kemudian sholat di Masjid Haram itu bandingannya 100.000 kali lebih afdal dibanding sholat di masjid lainnya. Ya. Kira-kira bandingannya jauh apa sedikit? Sedikit. Apa jauh? Jauh. Ya. Ini jangan sampai ada yang salah paham. Saya punya teman habis haji dan umrah udah lama ke masjid lagi. Ya. Ketika saya tanya, kenapa nggak pernah ke masjid lagi? Udah kata dia. Ya. Itu sholat di Masjidil Haram itu 100.000 lebih afdal dibanding masjid biasa. Lah, ada sebulan di sana katanya. Ada sebulan di sana. Lah, yang nggak pernah ke sana nggak bisa nandingin kata dia. Cukup udah. Anda nggak ke masjid lagi. Nah, ini kan error ya begini. Ya, ini jangan sampai bikin kita jadi malas ibadah. Nah, di Madinah itu 1.000 kali. Di Mekah 100.000, di Madinah 1.000 kali. Ya, makanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ketika sampai di Madinah ziarah makam Nabi, ditegur, buat apa ziarah Nabi? Ya, bukan ziarah Nabi, ziarah Masjid Nabawi. Apa kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi? Aku ke Madinah, kalau cuma mau ke Masjid Nabawi, aku rugi. Kenapa? Aku dari Mekah 100.000 kali lebih afdal. Buat apa tuh aku ke Madinah yang cuma hanya 1.000 kali? Tidak ada bandingannya sholat di Masjidil Haram, gak sebanding. Ya, tidak lain dan tidak bukan aku ke Madinah, ya tidak lain dan tidak bukan dikarenakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak bakal kenal Allah tanpa Nabi besar Muhammad, nggak bakal kenal Quran tanpa Nabi besar Muhammad, tidak akan kenal syariat tanpa Nabi besar Muhammad. Maka dari itu ketika orang sholat, ya, kita mengucapkan salam, assalamu alayka, itu Nabi mukhatab, seakan-akan orangnya ada di depan kita. Ya, selama ini kita cuma bisa menghadirkan hati kita, mengirimkan roh kita, seakan-akan roh kita ada di depan pusara Nabi. Ya, seakan-akan roh kita ada di raudhah. Makanya ketika sholawat, ya, sholawat, hadirkan hati kita, Pak. Ya, seakan-akan kita di raudhah. Atau sholawat seakan-akan di depan makam Nabi. Kan sekarang gampang, Pak. Buka YouTube, buka Google, makam Nabi seperti apa. Udah kelihatan raudhah seperti apa. Bayangkan seakan-akan kita iktikaf ada di sana sambil bersolawat. Tiba-tiba ditakdir bisa ziarah makam Nabi langsung. Gimana nggak pecah itu? Pasti banjir air mata, Pak. Pasti banjir air mata. Semoga semua disampaikan ke sana. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa majalul fikri katsiratun fa minha wa huwa asrafuha an tatafakkara fi ajaibi masnu'atillahil bahirah. Ya, pada pelajaran yang lalu kita diajak oleh Imam Al-Haddad, ya, untuk meluangkan waktu. Ini setiap hari, ya, kalau nggak siang, kalau nggak malam, ya, kalau nggak pagi, kalau nggak sore, luangin waktu untuk tafakkur. Dan waktu yang paling pas, waktu yang paling afdal untuk tafakkur adalah video lail, ketika di tengah malam. Kenapa? Karena di tengah malam sunyi. Ya, di tengah malam tidak ada aktivitas, di tengah malam tidak ada yang mengganggu, tidak ada tamu datang, ya, tidak ada anak minta jajan. Ya, kita bisa benar-benar fokus, ya, untuk bertafakkur. Dan Nabi besar Muhammad SAW, ya, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu berkata, la ibadah tafakkur, nggak ada ibadah seperti tafakkur. Bahkan Nabi bersabda, tafakkur saat
khairun min ibadati sana. Tafakkur sesaat itu lebih baik, lebih afdal dibanding ibadah selama 1 tahun. Jadi luangin waktu. Jadi ada waktu kita ibadah, waktu kita baca Quran, waktu untuk kita sholat, waktu untuk kita taklim, ya. Tapi luangin waktu juga untuk kita tafakkur, merenung, ya, merenungi kehidupan kita selama ini. Apa saja yang perlu ditafakuri? Wa majalul fikri kathiratun. Ya, jalannya tafakkur itu sangat banyak. Faminha diantaranya wa asrafuha, dan ini yang paling mulia apa? Anta tafakkara fi ajatihi masnu'atillahil bahirah. Engkau bertafakkur, merenungkan mengenai keagungan, ya, keluar biasaan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah. Wa athari qudratihi al-batina wa dhahirah, dan asal dari kekuasaannya, ya, ciptaan-ciptaannya secara batin dan zahir. Wa mabatha minal ayati fi malakutil ardi was samawat, dan tanda-tanda kebesaran Allah yang bertebaran di kerajaan bumi maupun langit. Wa hadza tafakkuru, ya, bertafakkur akan ciptaan-ciptaan Allah ini, ya, yazihu fi ma'rifati, ya, akan menambah ma'rifatmu, akan menambah pengetahuanmu tentang apa? Bidzatillahi, dengan zat Allah, wa sifatihi, sifat-sifat Allah, wa asma'ihi, dan nama-nama Allah. Waqad hatallahu alaihi biqaulihi, yang mana Allah anjurkan sebagaimana dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Qul dulu madza fis samawati wal ardh. Ya, hendaknya kalian semua merenung, kalian semua berpikir apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa anta min ajaibil masnuati, dan engkau termasuk keajaiban, keluar biasaan di antara ciptaan-ciptaan Allah. Fatafakkar fi nafsik, maka renungkanlah, tafakkurilah fi nafsika, mengenai diri. Tadi Allah berfirman, "Qul renungkanlah, pikirkanlah, madza fis samawati wal ardh, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi." Yang ada di langit, ya, langit menjulang tinggi tanpa ada di tiang. Kemudian adanya matahari, adanya bulan, adanya bintang, bergantinya siang dan malam secara teratur. Tidak ada ceritanya itu matahari terlambat terbit, ya, tidak pernah kita dengar matahari terlambat terbenam, sistem error, matahari nggak terbenam akhirnya, nggak ada. Ya, ini belum lama ini, ya, pelabuhan sistem error. Kira-kira macet semua gitu kemarin. Macet, di mana-mana macet. Ya, ada yang terjebak macet 6 jam, bayangin. Ya. Padahal cuma sedikit tuh, dari Ancol ke pelabuhan itu bisa 6 jam. Ada yang 9 jam. Bahkan ada yang bikin status, dari malam bikin status tuh di Facebook, terjebak macet. Sampai pagi masih di situ dia. Bayangin, cuma jalan 300 meter kata dia. Ya, kenapa? Sistem error. Karena itu buatan manusia. Ya, terbitnya matahari, terbenamnya matahari, terbitnya bulan, terbenamnya bulan, itu semua yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wa la li hayatihi." Itu matahari, itu bulan, tanda-tanda kebesaran Allah. Adanya langit, adanya bulan, adanya matahari, itu bukti adanya Sang Pencipta. Ayat ini, ya, sebelumnya tuh berbicara mengenai orang-orang kafir. Ya, ini Nabi besar Muhammad ini sedih karena penduduk Mekah yang diajak untuk beriman ternyata banyak yang nggak beriman. Justru mereka bertanya, apa bukti adanya Allah? Ya, nah maka dalam ayat selanjutnya, "Qul dulu, kalau mau tahu adanya Allah, mau tahu adanya Sang Pencipta, coba, ya, renungkan,
yang ada di langit, yang ada di bumi. Dengan kita bertafakur, dengan kita merenung, maka kita bisa mendapat pelajaran mustahil adanya langit, mustahil adanya bumi, mustahil adanya matahari, mustahil adanya bulan kalau tidak ada yang menciptakan. Ini meja aja, dia pasti ada yang bikin apa tidak? Pasti. Gak mungkin gak ada yang bikin. Ya, siapa yang bikin? Ya itu bukan urusan kita, tapi pasti ada yang bikin. Ya, mic ini, ya mikrofon ini ada yang buat apa tidak? Ada. Gak mungkin langsung ada tanpa ada yang buat. Bahkan di kancing, ya kancing yang ada di baju kita juga ada yang buat. Ya, ibu jarum yang ada di kerudung ibu pasti ada yang buat. Kalau yang kecil-kecil aja ada yang buat, mustahil yang besar ini tidak ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda tadi, sesungguhnya matahari, bulan tanda-tanda kebesaran Allah. La yang kasifani li mauti ahadin wala li hayati. Itu matahari, itu bulan tidak akan gerhana. Ya, tidak gerhana dikarenakan matinya seseorang atau hidupnya seseorang. Ya, dulu ketika wafatnya putra Nabi besar Muhammad Sayyidina Ibrahim, itu terjadi gerhana. Nah, orang-orang menyangka, oh ini gerhana berarti apa? Dikarenakan matinya Ibrahim. Ya, Nabi besar Muhammad menjelaskan ya, gerhana itu ya murni kekuasaan Allah, murni ketentuan Allah, sebagai pelajaran bagi kita semua agar tidak macam-macam sama Allah. Ya, matahari yang besar saja, ya, itu cahayanya yang sangat terang. Apabila Allah berkehendak, itu cahaya bisa redup. Ya. Bulan, kalau Allah sudah berkehendak, ya bisa tidak bersinar seperti dia biasanya. Ya, kalau makhluk Allah yang besar-besar saja tidak berdaya apabila Allah sudah berkehendak, apalagi kita yang kecil. Kita yang kecil jangan macam-macam maksiat. Kita yang kecil jangan macam-macam berbuat dosa. Kita yang kecil jangan macam-macam mengabaikan aturan-aturan Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, maka Allah lebih mudah lagi untuk membinasakan kita. Ya, yang mana nantinya semua yang ada di langit dan di bumi ini akan hancur. Ya, yang tersisa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, wa fil ardi ayatul lil muqinin. Ya, di bumi juga ada tanda-tanda kebesaran Allah, ya, bagi orang-orang yang yakin. Ya, adanya gunung, adanya sungai, adanya lautan, adanya hutan, ya, itu semua bukti adanya Sang Pencipta. Ya, bahkan terjadinya bencana ini untuk teguran bahwasanya ada zat yang maha kuat, ada zat yang maha kuasa, ada zat yang apabila sudah berkehendak kita semua makhluknya tidak bisa apa-apa. Ya, kemarin Amerika, ya, terjadi kebakaran. Ya, Amerika negara yang kuat, negara adidaya, tapi ketika terjadi kebakaran, apa bisa menangani? Gak bisa. Ya, sekarang Israel. Ya, sekarang Israel terjadi kebakaran. Ya, ini bagi orang-orang yang punya iman, ini dia melihat bukan hanya melihat sebab. Ya, bukan hanya melihat artinya, tapi apa? Di balik itu semua ada yang menentukan. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Ya, kita lihat umat-umat terdahulu, ada yang ditenggelamkan, ada yang dikirim angin topan, ada yang ditelan bumi. Ya, bahkan ya di Indonesia ya pernah kita saksikan pernah terjadi banjir yang sangat luar biasa. Ya, pernah terjadi gempa dan lain sebagainya. Ya, orang-orang yang nggak punya iman cuma lihat sebab doang. Oh, itu dikarenakan apa? Kalinya banyak sampah. Oh, itu dikarenakan apa? Air tidak mengalir. Oh, itu dikarenakan apa? Curah hujan yang sangat deras. Ya. Kemudian terjadi gempa bumi. Oh, itu terjadi apa? Lempengan bumi yang bergeser. Tapi orang yang beriman, ya, dia bukan hanya melihat
yang terlihat oleh mata, tapi dia dapat melihat hakikat itu semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan sebab apa? Bima kasabat aydin nas, ay bimaksiatin nas. Itu semua musibah kehancuran tidak lain dan tidak bukan sebabnya dikarenakan dosa-dosanya manusia. Ya, liubiqahum ba'dalladzi amilu. Itu Allah turunkan bencana, Allah turunkan musibah, ya, liubiqahum, agar manusia merasakan ba'dalladzi amilu, sebagian dari perbuatan maksiat mereka. Jadi adanya gempa bumi, adanya banjir, ya, adanya kebakaran, itu baru sebagian akibat dosa kita. Belum semuanya. Kalau Allah turunkan musibah dikarenakan semua dosa-dosa kita, ya Allah, hancur semua ini Pak. Ya, bukan hanya rumah yang ditenggelamkan, gunung-gunung pun tenggelam. Sebagaimana pada zamannya Nabi Allah Nuh alaihis salam. Jadi kalau Allah udah hancurkan, bukan hanya manusia, binatang-binatang pun hancur. Tapi apa? Ini semua akibat sebagian. Baru sebagian doang yang Allah turunkan. Enggak semua. Kenapa kok sebagian? La'allahum yarji'un. Berharap manusia kembali. Berharap manusia sadar. Jangan merasa hebat. Jangan merasa kuat. Jangan merasa kuasa. Ya, ada zat yang maha kuasa, ada zat yang maha hebat. Ada zat yang maha menguasai. Yang mana kalau sudah berkehendak, maka yang lain tidak bisa berbuat apa-apa. Shallu ala Muhammad. Sallallahu wasallim wa barik alaihi. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, dan renungi pula dirimu. Ya, dirimu juga renungi. Afala tubsirun, apakah kalian semua tidak berpikir? Ya, ini diri kita. Coba bayangkan, diri kita semua ya berupa dari setetes air yang sangat hina. Yang mana tuh kalau itu mani kena sarung kita, ya pasti buru-buru kita cuci. Ya, kena tangan kita, buru-buru kita bersihkan. Ya, kenapa? Ya, air yang hina. Kemudian apa? Jadilah kita. Ya, jadi kita semua. Maka itu jangan sombong hidup-hidupnya. Ya, kenapa? Karena asal mula kita hanya dari setetes air mani. Itu disebutkan dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah Bisarhi Arba'in An-Nawawiyah. Ada seorang anak khalifah. Sekarang ibaratnya anak presiden. Jalan dengan begitu angkuhnya. Dia masih muda. Dia jalan dengan begitu angkuhnya. Ketemu dengan Imam Ali Zainal Abidin. Sama Imam Ali ditegur, wahai anak muda, ya, alangkah bagusnya kalau engkau jalan dengan santun, bukan dengan jalan petantang-petenteng. Apa kata anak muda ini? Kamu nggak tahu saya, kamu nggak kenal saya. Ya, jadi anak muda merasa hebat, merasa nggak ada yang berani menegur dia. Kok ini ada orang berani menegur dia? Ini jangan-jangan dia nggak tahu kalau saya anak khalifah. Apa kata Imam Ali? Oh, aku tahu betul siapa kamu. Aku tahu betul siapa kamu. Kamu tuh manusia yang asalnya dari setetes air yang hina. Kemudian diciptakan oleh Allah menjadi manusia. Kemana-mana selalu bawa kotoran. Betul apa tidak? Nih kita di perut kita kemana-mana bawa kotoran. Untung gak transparan. Coba kalau Allah ciptakan transparan, kotorannya kelihatan. Kira-kira berani gak kita ketemu orang? Gak berani. Ya, kita kalau habis dari kamar mandi, ya, habis dari buang hajat, kira-kira gimana tuh? Bekas buang hajatnya, aromanya, nggak bau, ya, aromanya bau. Kemudian apa? Nanti ketika kita wafat, di tubuh kita, ya, akan membiru, akan membusuk, ya, akan keluar aroma-aroma yang tidak sedap, akan menjadi bangkai kita. Apa yang mau kita sombongkan? Langsung anak muda, anak khalifah sadar. Ya. Jadi wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, dirimu renung itu. Ya. Kita berasal dari setetes air yang sangat hina. Kemudian nanti ya kita akan menjadi bangkai. Renungi pula tuh sabilul ghaib wal baul. Nah, kalau kita buka tafsir, renungi juga sabilul ghaib wal baul.
Ini kita makan, kita minum, ya kemudian jadi kotoran, ya, kemudian jadi kotoran. Terkadang kita mau pergi, kita mau kerja, tiba-tiba sakit perut. Ini sakit perut maunya kita apa bukan? Bukan. Ya, berarti apa? Ada yang berkehendak di luar kehendak kita. Yang mana? Kalau sudah Allah berkehendak, kita nggak bisa apa-apa. Ya, itu yang keluar dari kita jadi kotoran. Alhamdulillah itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kalau nggak bisa buang kotoran, ya kayak apa? Ya, ada yang pernah nggak bisa buang kotoran? Kayak apa tuh rasanya? Ya, nggak bisa kentut aja dah. Ya, nggak bisa kentut, ya Allah meriang. Ya, makanya kalau habis buang hajat itu berdoa, Alhamdulillahilladzi adhaba anil ada wa ya, segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan kotoran ini dan menyehatkan itu renung itu. Ya, itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga renungi juga taswiyatu mafasili aydikum wa arjulikum wa jawarihikum dalilun ala annakum khalaqtum li ibadati. Ya renungi juga di tangan, ya ada kanan ada kiri, kaki ada kanan ada kiri. Allah ciptakan kita, Allah kasih kita mata, Allah kasih kita telinga. Intinya itu semua Allah berikan kepada kita agar kita menyembah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'lam, Imam Al-Haddad melanjutkan, wa'lam, ketahuilah annahu yang bagilaka, hendaknya seharusnya bagimu antatafakkara fi ala'illahi wa ayyadihi, ya hendaknya kau merenungi akan nikmat-nikmat Allah dan pemberian-pemberiannya. Allati awsalaha ilaika, yang Allah berikan kepadamu, wa ni'amahu allati asbaghaha alaika, dan nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Renungilah nikmat-nikmat Allah. Ya, dengan merenung nikmat-nikmat Allah, ya la'allakum tuflihun. Semoga engkau semua menjadi orang yang beruntung. Wa qala Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian semua tidak akan bisa untuk menghitungnya. Ini kita sering maksiat, sering berbuat dosa, tapi Allah terus kasih nikmat sama kita, nggak berhenti. Ya Allah, ya mata tetap bisa melihat, telinga tetap masih bisa dengar, lisan masih tetap bisa bicara, tangan kaki masih bisa bergerak. Padahal terkadang berbuat dosa, terkadang berbuat maksiat, tapi Allah tetap kasih tuh nikmat, nggak Allah cabut. Tidak lain dan tidak bukan, ini semua bentuk, ya bentuk rahmat, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita kembali kepada Allah. Wa qala ta'ala, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua nikmat yang ada pada kalian, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, nikmat dunia maupun nikmat akhirat, itu semua datangnya dari Allah. Terus sadar itu, kita diajak untuk ingat-ingat nikmat Allah. Kalau kita ingat semua nikmat datangnya dari Allah, maka yang pertama kita akan terjaga dari sifat sombong, akan terjaga dari sifat angkuh. Kenapa orang bisa sombong? Punya dunia bisa sombong, punya pangkat bisa sombong, punya kekuasaan bisa sombong, punya kekuatan bisa sombong. Kenapa kok bisa sombong? Dia lupa kalau itu nikmat dari Allah. Coba Allah cabut, ya baru dia sadar. Jadi yang pertama, dengan kita menyadari semua nikmat dari Allah, akan menjaga diri kita dari sifat sombong. Yang kedua, kalau kita sadar semua nikmat datangnya dari Allah, akan menghilangkan sifat iri dengki dari diri kita. Lihat tetangga kita sukses, lihat saudara kita hidupnya enak, ya lihat teman hidupnya jaya, nggak ada rasa iri. Kenapa? Itu semua takdir Allah, itu semua nikmat Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Memang rezeki mah udah dibagi-bagi, ada yang kaya, ada yang miskin,
Ada yang dikasih agak banyakan, ada yang dikasih agak dikitan. Itu semua udah pemberian Allah. Ketika sadar, oh itu nikmat dari Allah, hilang rasa iri dan dengki. Ini Pak, ini sebagai penutup ada cerita. Ini Fir'aun di tengah malam kedatangan tamu iblis. Ya, iblis bertamu kepada Fir'aun. Itu istana Fir'aun tengah malam digedor, kenceng banget. Bayangin, tengah malam Pak digedor. Kita kalau tengah malam di rumah kita digedor, kaget apa tidak? Biasanya tuh kalau tengah malam ngegedor tuh ada perkara penting apa tidak? Perkara penting itu. Ya, pasti ada perkara penting. Digedor, kaget iblis, kaget Fir'aun. Ya, man fil kharij? Siapa di luar? Kata Fir'aun. Ya, iblis jawab, goblok aja ngaku Tuhan. Kata iblis, goblok aja ngaku Tuhan. Ya, saya yang pintar aja nggak ngaku Tuhan, kamu yang bodoh ngaku Tuhan. Oh, marah Fir'aun. Ya, siapa kamu berani-beraninya mengatakan aku bodoh? Aku iblis. Oh, mal'un ente. Mal'un, terlaknat. Ya sama, ente juga mal'un. Jadi mal'un yang terlaknat berkunjung ke yang terlaknat. Ini sama-sama laknat ini. Sama-sama jauh dari rahmat Allah. Nah, akhirnya berkunjung ke Fir'aun. Nah, singkat cerita, dialog. Fir'aun nanya sama iblis. Iblis, ya, ini nggak ada orang nih, nggak ada saksi. Ini kira-kira ada gak makhluk Allah yang lebih jelek dibanding kita? Jadi Fir'aun sadar juga tuh dia. Kalau dia jelek gak benar. Ya, dia ngaku Tuhan sadar juga. Sesungguhnya dia bukan Tuhan. Ya, ada gak makhluk Allah yang lebih jelek dibanding kita? Aku ngaku Tuhan, kamu gak mau sujud sama Nabi Adam. Ada gak yang lebih jelek dibanding kita? Apa kata iblis? Ada. Siapa itu? Al-Hasid. Orang yang hasud itu lebih jelek dibanding kita. Orang yang dengki itu lebih jelek dibanding iblis dan dibanding Fir'aun. Fir'aun kaget, kok bisa? Nih, saya mau cerita, kata iblis. Saya nih punya anak buah. Ya, jadi ada manusia-manusia yang nyembah iblis. Ya, jadi nyembah makhluk-makhluk seperti itu bukan hanya saat ini, dari dulu udah ada tuh. Ini gak usah heran, sekarang tuh jadi ada yang jadi budaknya Nyi Roro Kidul. Ya, ada yang jadi budaknya jin ini, jin itu, gak usah heran. Ya, ini dulu ada yang jadi budaknya iblis. Ya, kemudian ini manusia jadi budaknya iblis, ditawari oleh iblis. Nih, dikarenakan kamu sudah mengabdi kepada aku, kamu minta apa? Apa kata budaknya iblis ini? Ya iblis, tolong sapi tetangga saya tolong matiin. Cekek itu sapi, matiin, wahai iblis. Ini orang kalau udah dengki, Pak. Ya, kata iblis apa? Udah deh, itu sapi tetangga ente biarin hidup. Sebagai gantinya ente anak kasih sapi 10. Ya, ente anak kasih 10 sapi dengan syarat sapi tetangga ente gak usah ente minta mati. Kira-kira enak apa tidak, Pak? Enak apa enggak, Bu? Dikasih sapi 10 berapa harga sapi sekarang? Ya, ini kalau 25 jutaan kali 10 udah berapa tuh? Udah kaya tuh, Pak. Apa kata orang ini? Kata budaknya iblis, enggak, wahai iblis, aku kagak mau. Ya, biarin aku gak dapat sapi 10, yang penting sapi tetanggaku hilang. Yang penting sapi tetanggaku mati. Itu jeleknya orang yang hasud. Ya Allah. Nah, dengan kita menyadari semua nikmat datangnya dari Allah, kita akan terjaga sifat sombong dan akan terjaga dari sifat hasud. Nah, ini kita tutup kajian pada pagi ini. Wa tamratu hadza tafakkuri, dan buah dari mentafakuri ciptaan-ciptaan Allah, mentafakuri diri kita, mentafakuri nikmat-nikmat Allah, imtila'ul qalbi bi mahabbatillah, maka hati kita akan terpenuhi dengan cinta kepada Allah. Wal istighfari bisyukrihi, dan kita akan sibuk bersyukur kepada Allah batinan wa zahiran, baik secara batin maupun zahir, kama yuhibbuhu wa yardahu, sebagaimana yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ya, wallahu a'lam.
isyraq. Ini tafakur nih masih banyak ya. Jadi jalan untuk tafakur itu sangat banyak. Di antaranya ialah merenungi cintaan Allah, merenungi nikmat-nikmat Allah ya, dan seterusnya. Baik, semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang berkah. Ya, niatnya mau buka tanya jawab, tapi ini 3 menit udah lewat dari waktu isyraq. Ya, ini waktu isyraq singkat. Ya, jadi eman-eman ya, agar kita masih bisa ada waktu isyraq, maka hari ini kita tutup. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيادة قبرنا بك الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيادة قبرنا بك الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيادة قبرنا بك الكريم. عليه الصلاة والتسليم والعافية والعافية بالمرام وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع كتب الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعاء مجيب الدعوات. اللهم اجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وطلبتنا وجماعتنا من أهل العلم وللقرآن وللخير وللسنة وللتاجر ومن الشر وللضير. اللهم اجعل جمال الجمال مرحوما وتفرقنا من بعد معصوما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى محمد والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.